try their citation. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Last Stand. Film ini pertama kali tayang di Amerika Serikat pada 18 Januari 2013. Film ini sendiri dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Jimmy Alexander, Johnny Knoxville, Rodrigo Santoro, Forest Whitaker, Louis Guzman, dan Peter Stormare. Film ini mengisahkan seorang sheriff bernama Ray Owens yang mengundurkan diri dari Departemen Kepolisian Los Angeles atau biasa disebut LAPD. Ia memilih hidup sendiri di pinggiran kota, tepatnya di San Martin Junction, Arizona. Ia memutuskan pensiun setelah satu misi yang ia tangani berujung berantakan dan mengakibatkan ketujuh rekan timnya meninggal. Karena sebab itulah ia menyerah. Ia keluar karena bosan melihat pertumpahan darah dan lebih memilih untuk menjadi sheriff di San Martin Junction. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pagi itu di hari liburnya, Ray pergi untuk memesan kopi di warung, di mana Ray bertemu dengan dua orang supir truk yang menurutnya mencurigakan. Dua orang sopir tersebut mengaku mengangkut onderdil yang akan dibawa menuju New Orleans. Kemudian dua sopir tersebut buru-buru meninggalkan Ray. Hit the road. Well, drive safely. Thank you, sir. Thank you, boys. Dan kemudian Ray mencatat plat nomor kendaraan mereka. Di tempat lain terlihat tiga orang pria yang sedang menembaki daging. Salah satu dari tiga orang tersebut bernama Louis Dinkum, dan dua orang lainnya merupakan anak buah dari Ray Owens. Mereka bernama Vicky dan Jerry Bailey. Mereka menembaki daging sekedar untuk hiburan dan bersenang-senang belaka. Ketika Jerry mencoba menembak menggunakan pistol berkaliber besar, hentakan pistol yang besar mengenai hidungnya dan membuatnya berdarah. Kemudian Ray datang menghampiri mereka bertiga. Ray menugaskan anak buahnya untuk memeriksa plat nomor yang telah ia catat. Kemudian di lain tempat terlihat pengemudi truk yang tadi bertemu dengan Sheriff Ray Owens di warung. Orang tersebut bernama Barrel Thomas. Dia di sana bersama dengan para anak buahnya. Di sana dia bermaksud membeli lahan dari seorang petani yang bernama Tuan Parson. Namun Tuan Parson tidak memberikan tanahnya kepada Barrel Thomas, meskipun Barrel Thomas akan membeli tanahnya dengan harga yang mahal. Meskipun sudah dibujuk oleh Barrel, Tuan Parson masih tetap pada pendiriannya. Dia justru mengeluarkan sebuah senapan, dan pada akhirnya justru Tuan Parson yang ditembak oleh Barrel Thomas. Lalu di tempat lain, tepatnya di Las Vegas pukul 3.30 dini hari, terlihat John Bannister, anggota FBI, bersama dengan para anggota lainnya yang akan melakukan operasi rahasia untuk membawa tahanan bernama Gabriel Cortez ke penjara tahanan mati pusat. Gabriel Cortez merupakan bos kartel narkoba yang berbahaya. Dia dibawa dengan pengawalan yang cukup ketat. Singkat cerita, setelah mereka berangkat, mobil tahanan yang membawa Gabriel Cortez tiba-tiba ditarik oleh alat berat magnet pengangkat ke atas gedung. Yang dimana itu membuat John dan pasukannya panik dan melakukan pengejaran. Sesampainya di atas gedung, mereka semua sudah terlambat dan Gabriel Cortez telah melarikan diri. Sementara itu, dua agen FBI yang juga sedang melakukan pengejaran, mereka bernama agen Richard dan agen McKay, di mana agen Mickey ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Gabriel Cortez. Kemudian Cortez menembak agen Mickey dan membawa agen Richard sebagai sandera. Kemudian di tempat lain, saat waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi, seorang pemilik restoran yang bernama Christy menelpon Sheriff Ray Owens yang kala itu masih tertidur. Christy mengatakan bahwa susunya belum dikirim oleh Mr. Parson. Christy khawatir terjadi sesuatu pada Tuan Parson, karena biasanya Tuan Parson selalu tepat waktu dalam mengantarkan susunya. Kemudian Ray mengutus dua anak buahnya yaitu Jerry dan Sarah untuk memeriksa rumah Tuan Parson. Sesampainya di rumah Tuan Parson, Jerry dan Sarah menemukan mayat Tuan Parson, yang dimana Tuan Parson telah dibunuh.
Sementara itu, Gabriel Cortez bersama dengan agen Richard yang masih dijadikannya sandera sedang melaju kencang dengan mobil yang ia curi dari sebuah pameran di Los Angeles. Mobil tersebut bernama Corvette CR1, mobil yang memiliki daya di atas 1000 horsepower dan akan Cortez gunakan untuk melarikan diri ke Meksiko. Kemudian para polisi telah menyiapkan barikade pertahanan untuk menghadang Cortez di jalan. Namun belum sampai mereka menghadang Cortez, para polisi itu tiba-tiba diserang oleh pasukan bersenjata lengkap yang membuat barikade mereka hancur dan banyak di antara polisi itu yang tertembak. Sialan. Lalu scene berpindah ke rumah Tuan Parson, yang dimana Ray dan teman-temannya berada di sana untuk memeriksa TKP. Ray menyimpulkan bahwa Tuan Parson dibunuh di luar dan kemudian mayatnya dipindahkan ke dalam. Dan Ray memerintahkan Jerry dan Sarah untuk memeriksa dan menelusuri jejak ban mobil dari pelaku. Singkat cerita, Jerry dan Sarah yang sedang menelusuri jejak ban sampai ke tepi ngarai di sebelah selatan kota. Mereka menemukan di sana ada orang dan lampu proyek. Jerry yang mendapati ada orang yang mendekat, ia lalu meraih pistolnya dan balik mendekati orang tersebut. Namun tiba-tiba orang tersebut langsung menembak Jerry. Lalu Sarah membalas tembakan tersebut dan terjadilah baku tembak antara Sarah dan orang-orang tersebut. Para penjahat kemudian mematikan lampu dan mereka menggunakan penglihatan malam untuk menyerang Sarah dan Jerry. Saat Jerry akan berlari dan berlindung dengan Sarah, Jerry telah dibidik oleh sniper musuh dan dia tertembak untuk yang kedua kalinya. Ketika salah satu penjahat mendekati Jerry untuk menghabisinya, lalu datanglah Ray dan Vicky menyusul mereka. Dan kemudian Ray, Sarah, dan Vicky membawa Jerry yang terluka pergi dari sana. Sesampainya di kantor sheriff, mereka mendapati Jerry yang sudah meninggal akibat luka tembak yang cukup parah. Kembali lagi ke Gabriel Cortez yang kini sudah membuka borgol agen Richard yang ternyata agen Richard bersekongkol dengan Gabriel Cortez. Cortez akan menuju perbatasan Amerika-Meksiko menggunakan sebuah jembatan yang telah dibangun oleh Barrel Thomas dan para penjahat lainnya, yang dimana jembatan itu dibangun di atas ngarai atau jurang yang curam di Somerton Junction. Singkat cerita, Ray bersama dengan Sarah, Vicky, dan bersama dua orang tambahan yaitu Frank dan Louis Dinkum sedang mempersiapkan senjata untuk menghadang Gabriel Cortez dan Barrel Thomas. Lalu mereka berpencar untuk memblokir jalan utama menuju ngarai. Singkat cerita, Barrel Thomas dan pasukannya kini sudah sampai di kota. Barrel Thomas melihat Vicky yang bersembunyi di balik mobil. Ketika Barrel Thomas akan menembak Vicky, Vicky bergegas melancarkan tembakan dan tembak-menembak antara mereka pun berlangsung. Lalu Barrel mengeluarkan sebuah bazooka yang akan digunakan untuk menembak mobil yang digunakan Vicky untuk bersembunyi. Look at that squirrel. Big. Setelah mobil itu meledak, mereka mengira bahwa Vicky telah tewas. Namun tiba-tiba muncullah Vicky dari balik kepulan asap dan menembaki mereka dengan membabi buta. Meski kemudian Vicky tertembak oleh sniper musuh. Tidak lama kemudian sniper musuh juga ditembak 2 kali oleh Sarah. Namun Sarah kemudian terdesak dari tembakan balasan musuh. Sementara itu Ray, Louis, dan Frank datang dengan bus sekolah, di mana Ray langsung menghujani para penjahat dengan tembakan senapan mesin. Setelah mereka memarkirkan bus itu, tiba-tiba mereka mendapati tembakan serangan di atas gedung oleh salah satu penjahat dan kemudian Ray mengejarnya ke atas gedung untuk menghabisinya. Sementara itu, Sarah yang berada di atas sebuah hotel untuk menjadi pengintai sekaligus sniper, dia diincar oleh salah satu penjahat lainnya. Lalu Frank pun keluar dari bus untuk mengejar penjahat yang mengincar Sarah. Frank juga berhasil menembak penjahat itu dengan sedikit barbar. Di bus itu sendiri hanya tinggal Louis Dinkum seorang. Dia melakukan baku tembak langsung menghadapi Barrel Thomas. Namun sial bagi Louis, ketika baku tembak berlangsung, justru pistolnya terjatuh ke bawah bus. Saat anak buah Barrel Thomas menembaki dan mendekati Louis menemukan sebuah ruyung dan langsung menembakkannya ke anak buah Barrel Thomas, yang dimana itu membuat anak buahnya meledak.
Singkat cerita, Ray berhasil mengheadshot Barrel Thomas dan tak lama kemudian Gabriel Cortez telah sampai di Somerton Junction dan sedang menuju ke perbatasan. Kemudian Ray bergegas mengejar Gabriel Cortez. Kejar-kejaran di antara mereka pun berlangsung di kebun jagung hingga membuat jagung-jagung itu ludes. Hingga tiba di mana Cortez merasa bahwa Ray sudah berhenti mengejarnya. Kemudian Cortez melanjutkan perjalanannya menuju perbatasan. Namun sesampainya di perbatasan, Cortez mendapati Ray sudah berada di sana dan menghadangnya di sebuah jembatan penyeberangan. Cortez menawarkan uang senilai $5 juta kepada Ray agar Ray membiarkan Cortez melewati jembatan itu menuju Meksiko. Namun Ray justru mengeluarkan borgol untuk menangkap Gabriel Cortez. Kemudian Cortez menaikkan tawarannya menjadi $10 juta. Namun Ray tetap teguh dalam pendiriannya untuk menangkap Cortez dan tidak mau menerima uang sogokan itu. Kemudian final fight pun terjadi. Meskipun secara fisik Ray memiliki tubuh yang lebih besar dan gagah dibanding Cortez, namun secara umur dia sudah tua. Lagi pula Cortez memiliki semangat yang tinggi untuk melarikan diri dari Amerika. Kemudian Cortez mengeluarkan sebilah pisau dan memberikan banyak luka di tubuh Ray. Beruntung Ray berhasil menyerang balik dan menusukkan pisau itu ke paha Cortez. Cortez yang sudah tak berdaya kembali menawarkan uang kepada Ray. Kali ini ia menawarkan $20 juta kepada Ray. Namun karena Ray merupakan sheriff yang beriman dan bertakwa, beliau tetap tidak menerima tawaran uang dari Cortez. Cocok. Singkat cerita, para agen FBI sudah tiba di Somerton dan Ray berhasil menangkap Cortez. John juga menangkap agen Richard karena diketahui agen Richard bersekongkol dengan Gabriel Cortez. Setelah memasukkan Cortez dan agen Richard ke dalam mobil tahanan, lalu John datang untuk menghampiri Ray. John Burnister yang tadinya meremehkan Ray, kini dia menyanjung dan memuji keberanian Ray dengan tindakannya. Sebelum saya tutup videonya, tidak lupa kembali saya ingatkan kepada Anda semua untuk jangan lupa klik like dan komentar. Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.